Halo warga netizen sekalian, kembali lagi bersama kita di Coretan Yudo. Hari ini kita akan membahas lagi part 2 tentang kepelatihan Sintayong bersama ada salah satu narasumber kita, seorang alumni UNIP dari Harga Makmur, Bung Joni ya. Salam kenal para netizen sekalian. Semoga sehat selalu. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Siapa yang mulai? Boleh, silakan Bung Yudo. Ada yang kira-kira yang kita bahas tentang pemecatan Sintayong ini. Bagaimana pendapat Bung Yudo? Dari sisi Bung Yudo sebagai pengamat sepak bola. Kalau menurut saya sebagai seorang pengamat sih, jelas bahwa pemecatan Sintayong ini adalah suatu langkah berani dari Pak Erick Thohir. Meskipun dia dihujat oleh netizen, sebab mengapa? Kita lihat dari track record. 3 kali seri, 2 kali kalah, atau berapa kali kalah? Itu. 1 kali kalah. Ya, Dua dua kali kekalahan dari Cina dan Jepang. Oh ya, Jepang kita maklumi. Yang Cina ini nih dari kita maklumi. Cina seharusnya kita bisa menang. Harusnya menang. Betul Bung Yudo, saya setuju. Untuk nambah poin gitu kan. Sangat disayangkan sekali Sintayong gagal untuk memuluskan langkah Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, walaupun masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. 2 match lagi harus menang. Oleh karena itu, mengapa Erick Thohir melakukan pemecatan supaya bisa berpikir out of the box. Soalnya mengapa? Strategi Sintayong itu terlalu mudah terbaca. Jadi dari beberapa laga yang mungkin menang, itu sangat memungkinkan kita untuk memperoleh hasil yang maksimal dan buktinya tidak maksimal. Ya. Ya, dan di mana juga Sintayong ini sepertinya ada sedikit masalah internal dengan pemain-pemain diaspora kita. Sebut saja seperti Lionel Randers ya. Kita lihat di beberapa pertandingan hanya dimainkan beberapa menit saja dan dia di 2 dan 3 pertandingan terakhir sebenarnya tidak pernah dipanggil lagi. Nah, di sini kita bertanya-tanya kan, ada apa dengan Sintayong dengan pemain-pemain diaspora ini? Apakah ada sesuatu ketidakcocokan taktik atau gimana pendapat Bung Yudo? Mungkin ya Sintayong hanya menggunakan orang-orang yang terdekat dia saja, seperti Asunawi, Makwalam dan lain sebagainya. Yang kita cari itu adalah hasil maksimal bagaimana Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Jadi apabila Indonesia tidak bisa menang 2 laga ini, kita harus menunggu 5,5 tahun lagi kan kita sudah pada tua dan tidak bisa menikmati sepak bola seperti muda lagi. Ya, betul sekali Bung Yudo, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk 5 tahun ke depan karena di saat seperti inilah masa-masa emas Indonesia untuk chance-nya untuk masuk ke dunia 2026 ini. Jadi langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir ini mungkin emang cukup kontroversi di kalangan netizen dan pengamat sepak bola. Karena di sisi lain Sintayong ini bisa dibilang cukup berjasa untuk menaikkan standar Indonesia dari peringkat kita yang hanya 170-an sampai sekarang di 130-an. Jadi memang ini berat, banyak pro kontranya. Tapi demi kemajuan sepak bola Indonesia kita butuh hal-hal seperti ini. Suatu gebrakan yang luar biasa. Lalu kita analisis lagi permainan saat melawan Cina. Itu kan jelas eksperimental. Taktik yang biasanya 4-3-3 diganti jadi 3-5-2. Yang jelas, bagaimana menurut pendapat? Ya, di kasus melawan Cina ini memang kita melihat suatu banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Seperti Tom Haye yang tidak dimainkan di awal. Nah, dan di sini seperti pemain-pemain diaspora seperti Ayano tidak dipanggil, bahkan dulu ada namanya Elkan Bagot ya. Itu juga tidak dipanggil. Sayang sekali dengan penguasaan bola yang sangat jauh dari Cina, kita malah kebobolan dengan gol-gol counter attack dan itu sangat-sangat sayang sekali. Dimana kita seharusnya bisa mencuri gol lebih dahulu untuk mengamankan posisi kita untuk lolos ke dunia. Begitu.
Lalu kita lihat dari pelatih baru sekarang Patrick Hanggai itu bagaimana? Clifford, sorry Bung Yudo. Bukan. Patrick Iya, enggak. Patrick Ya, Oliver. tidak Jadi apa-apa. bagaimana itu cara menurut ini Bung Joni? Iya. Menurut saya Bung Yudo ini Clifford ini untuk segi kepelatihan memang masih dilihat CV-nya ini masih belum terpercaya, belum teruji ya untuk tim-tim besar. Karena PT Clifford ini kalau bisa kita lihat, dia ini hanya menakodai klub-klub kecil seperti negara-negara Curacao yang sangat-sangat tidak familiar. Ya, Ya, Curacao gitu. iya. Dia saja tim negara Curacao ini kita kalahkan kemarin di zaman sebelum dia masuk, tapi kita sudah mengalahkan tim Curacao ini 4-0. Jadi kalau kita lihat memang sangat seperti agak meragukan untuk Ketik Clifford ini. Tapi sebagai pemain bola kita tidak boleh meragukannya kan. Di leadership-nya, kepemimpinannya dan skill-skillnya. Karena dia salah satu striker terbaik di Belanda untuk segi dari seorang pemain bola. Begitu menurut saya. Oh iya, track rekornya itu sebagai pelatih tidak bisa diperhiti, maksudnya Belum kurang teruji. teruji, tetapi sebagai seorang pemain dia sangat-sangat legenda di Satu sana. legenda Belanda yang sangat dihormati. Legenda Belanda, legenda Barcelona juga kan? Barcelona dan AC Milan salah satunya, klub besar yang pernah dibela. Sangat-sangat amazing sekali. Karena kita lihat dari Pak Erick Thohir mengapa memilih itu, meskipun track rekornya tidak teruji, karena seperti Zidane itu berhasil menjadi seorang pelatih, meskipun dia belum pernah teruji. Betul. Mungkin Pak Erick Thohir itu melihat potensi-potensi yang out of the box lah. Betul sekali Bung Yudo, kita lihat dari kasus Zinedine Zidane ya. Di mana Zinedine Zidane ini cuma melatih klub Real Madrid yang Castilla, ibarat itu adalah klub akademinya saja. Dan tiba-tiba dia menangani klub senior. Namun dia bisa membawa Real Madrid menjadi juara Eropa 3 kali berturut-turut, dan ini suatu prestasi yang sangat jarang orang yang bisa melakukannya. Jadi mungkin Pak Erick Thohir melihat sisi leadership-nya Patrick Kluivert ini bisa untuk memotivasi pemain-pemain diaspora kita ini untuk lebih bersemangat lagi dan untuk lebih fokus untuk mencapai tujuan kita, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Oh, jadi mungkin Pak Erick Thohir melihat bahwa yang kita perlukan sekarang bukan hanya kemenangan, tapi mesin cetak gol. Dengan memasukkan pelatih yang penyerang murni, terus juga memasukkan, mungkin nanti dia akan memainkan pemain-pemain diaspora yang begitu kuat dan tangguhnya itu. Jadi bisa mencetak 10 gol di laga terakhir, insya Allah mungkin bisa. Mantap sekali ya. Itu salah satu harapan kita Bung Yudo untuk Indonesia. Dengan adanya pelatih dari Belanda yang bukan seorang striker murni, mungkin dia bisa mengalirkan ilmu-ilmunya kepada pemain-pemain diaspora kita. Salah satunya pemain yang akan datang nanti di kedepannya itu Ole Romani. Dia salah satu striker yang lumayan yang didapatkan oleh PSSI. Jadi diharapkan dia bisa menjadi pengganti Lever Struijk yang di saat ini performanya cukup menurun. Jadi begitulah kira-kira. Oh iya. Rasanya kita berharap, sesama berharap, asal persepak bolakan Indonesia ini bisa membaik dan membuat sejarah baru. Tidak salahnya dulu Indonesia itu pernah ikut Piala Dunia tahun berapa itu, pas baru-baru kan, masih pakai nggak pakai sepatu dulu. Itu zaman-zaman Hindia Belanda, Bung Yudo. Namanya belum Indonesia. Dan kita salah satunya negara di Asia Tenggara yang ikut Piala Dunia. Walaupun namanya saat itu masih Hindia Belanda ya, karena kita belum merdeka. Saat itu. Dari sejarahnya aja, historikalnya Indonesia itu memang pemain-pemain hebat. Apalagi saya cuma kecewa misalnya pemecatan itu berdasarkan Piala AFF. Yang jelas kita lihat Piala AFF sekarang itu seperti aneh ya. Dulu aku melihat Piala AFF itu keren, sekarang seperti Liga Tarkam gitu. Gimana menurut? Kalau menurut statement Bung Yudo tadi, Sintayong dipecat oleh gara-gara Piala AFF. Tapi kalau ditelusuri Bung Yudo ke belakang, bahwa sebenarnya pemecatan Sintayong ini sudah agak sedikit lebih lama dari itu, sudah direncanakan oleh Erick Thohir sejak kasus yang Cina itu ya. Kita kalah Cina itu. Ya, di situ sudah mulai ruang ganti itu memanas dan ada perselisihan antara pemain diaspora dan pelatih Sintayong ini.
yang kekeh dengan taktiknya itu, yang yaitu adalah counter attack. Di mana pemain-pemain Belanda ini, yang diaspora ini, mereka itu adalah memiliki jiwa-jiwa penyerang, total football. Jadi itu sangat-sangat bertentangan dengan karakteristik mereka, yaitu dalam bertahan. Jadi di mana pemain Eropa ini tidak suka bermain seperti yang disarankan oleh taktik Sintayong ini. Jadi momen-momen sekarang inilah yang ditunggu Erick Thohir. Nah, di mana kita pun untuk kasus FF memang dia diberi kesempatan, walaupun dia pun lolos, tapi tetap akan dipecat karena memang sudah terjadi kisruh di ruang ganti, begitu Bu. Oh iya. Jadi bagaimana closing statement dari Bung Jody untuk sepak bola di Indonesia? Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk timnas Indonesia dan kita bisa menggapai mimpi kita, yaitu lolos ke Piala Dunia. Bukan dari peringkat 4, bukan dari playoff, tapi di peringkat 2 kita langsung lolos. Itu lebih baik. Dan kedepannya ini kita akan melawan Australia di kandang mereka. Nah, di sini adalah titik pembuktian bagaimana PT Kuwait bisa membawa tim ini untuk menang. Dan jika kalau dia kalah, yang di situ ada tekanan dari publik pasti akan banyak. Makanya semoga kita semua berdoa semoga Indonesia bisa sukses nanti di saat melawan Australia, begitu Bung. Oh mantap. Jadi dari hasil analisis coretan Yudo kita dapat lihat bahwa Indonesia tidak punya kesempatan lain selain menang dan menang di laga terakhir dengan skor yang memuaskan karena Indonesia sekarang berada di juru kunci. Itu peringkat 3 kan? Ketiga Bung Yudo. Itu kan menjadi kunci. Jadi kalau orang ingin mengalahkan Indonesia untuk naik peringkat itu sangat-sangat krusial seperti itu. Yang di atas kita siapa? Selain Jepang. Jepang tidak usah kita perhitungkan karena dia sudah top lah. Yang sebelum Jepang, sesudah Jepang. Ini Bung Yudo, kalau tidak salah Bahrain. Bahrain. Ya, kita harus menang dari semuanya dan Indonesia akan kisruh Piala Dunia dan insya Allah kalau berhasil saya mungkin tidak bisa nonton langsung ke sana tapi saya mungkin akan membeli merchandise khusus dari sepak bola yang original untuk membantu ekonomi para pemain kita. Ya, itulah bentuk support kita sebagai pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola dan itulah. Ya, semoga sukses terus untuk PSSI dan timnas. Dan juga PT Kuwait. Ya. Sekian coretan Yudo hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bangun channel ini bersama dan bangun persepak bolakan Indonesia bersama. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Sportivitas.